Dan ya kenapa Timur Tengah? Karena polusi udaranya justru secara rata-rata lebih tinggi dari Jakarta. Oh iya? Betul. Oh, Iya. oke. Salah satu kesalahpahaman adalah startup itu kalau ke luar negeri harus buka kantor di mana-mana sendiri. Betul. Di Timur Tengah kita memang ngelihat JV. Gimana cara bisa berkolaborasi sama bisnis yang sudah ada. Cara kita ekspansi harus lebih strategik daripada sebelumnya. Tapi kalau nggak salah di Indonesia nggak ada begitu banyak startup yang berekspansi ke luar negeri. Yeah. Right. So kalau dari sisi operasional, I think Nafas is one of the first. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Halo Gizmo Friends, balik lagi sama saya Pras dari Gizmology dan saya kembali dengan Mas Piot, sang CEO dari Nafas, co-founder dari Nafas ya. Oke. Di part sebelumnya kita udah ngebahas bagaimana perkembangan aplikasi Nafas, terus kalau Gizmo Friends sudah tahu tagar ini bukan kabut itu awalnya dari mana dan sekarang membantu kita untuk lebih aware dan ngobrolin tentang kualitas udara dalam percakapan sehari-hari karena sepenting itu ya kan. Mungkin dampaknya nggak langsung, tapi itu sangat jelas ke depannya tentang kesehatan dan itu bisa ngubah gaya hidup. Nah, cuman di sesi kemarin tuh kita sempat ngobrolin masalah ekspansi dan Nafas ini udah bisa dibilang buka cabang di Timur Tengah gitu ya. Jadi mungkin kita akan ngobrolin bagaimana sih sebuah startup perjalanannya untuk ekspansi dari satu negara awal ke negara lainnya. Mungkin kita mulai dari strategi ekspansi ya Mas Piot ya. Jadi sejak awal tuh emang udah ada rencana nggak sih untuk Nafas berekspansi ke luar negeri? Iya, itu memang pas kita membangun Nafas, kita memikirkan ini sebagai global opportunity. Oke. Nah, apakah kita memikirkan ekspansi kepada Timur Tengah dulu? itu beda. Jadi mungkin aku bisa ceritain sedikit gimana bisa. Dan kenapa aku pakai baju yang bukan versi Ramadan. Iya. Jadi tahun 2022 kita dari salah satu advisornya kita dapat referral kepada bisnis yang ada di Doha di Qatar. Jadi kita mulai bolak-balik ke Doha sejak 2022. Nah 2024 kita diundang oleh Qatar Development Bank, itu adalah salah satu institusi finansial di Qatar untuk mengikut program mereka yang namanya Startup Qatar. Nah, Startup Qatar itu memang mereka mau membentuk ekosistem startup di Doha. Dan undangannya itu ada di atas 2.000 aplikasi. Dan setelah 2.000 pendaftaran ini akhirnya mereka memilih 11. Ada dari UK, ada dari US, ada dari Timur Tengah juga, dan semuanya memang di luar pendanaan itu harus membangun presence-nya di Doha sebagai kayak regional HQ-nya untuk Timur Tengah. Okay. Jadi co-founder saya Nathan, dia sudah pindah ke Doha, jadi warga Timur Tengah. Dan ya kenapa Timur Tengah? Karena polusi udaranya justru secara rata-rata lebih tinggi dari Jakarta. Oh iya? Betul. Oh iya. Okay. Jadi kota seperti Dubai, Abu Dhabi, Doha, di Jeddah, di Saudi, itu memang polusinya tinggi. Sumbernya bisa beda. Bisa dari construction, dari oil and gas industry, dari mobil, dari laut pasir. Jadi ujung-ujungnya Timur Tengah masalah polusinya lumayan gede dan ya kita sudah ada rencana untuk berekspansi di luar. Jadi Jadi masuk ke dalam 1 dari 11. Betul. Yang tadi terpilih dari startup Qatar ya. Betul. Nah, mungkin kalau misalnya kita tanya, menurut Mas Piot nih, faktor utama yang menentukan sebuah startup itu bisa berekspansi global, mungkin apa sih yang paling penting untuk disiapin gitu? Menurut kita itu memang
user experience yang skalanya, yang standarnya global. Jadi pas kita membangun Nafas dari awal, kita selalu mikirin dari user experience-nya bukan cuma dari UI, UX, tapi secara keseluruhan. Apakah ini memang bisa dibanding sama perusahaan yang ada di luar negeri? Jadi itu penting banget. Kita nggak ngomongin product market fit-nya. Obviously the product has to be something that's ada keinginan orang di luar negeri. Tapi memang user experience-nya itu paling penting. Jadi dari awal kita selalu terinspirasi sama banyak startup dan banyak bisnis yang fokusnya ke situ, ke user experience, kepada data experience. So menurut saya seperti itu. Untuk menentukan user experience itu sudah sesuai standar global itu ada guideline-nya atau gimana? Justru bukan guideline-nya, tapi bisa terinspirasi sama bisnis yang ya memang user experience-nya bagus. Misalnya retail, Apple, right? Okay. Apple is a user experience yang memang banyak orang banyak perusahaan mau copy. Dulu pas Gojek itu memang semuanya standarnya itu Uber, right? Oh, we are the Uber of this, the Uber of that. Kenapa? Karena memang katanya Uber itu shortcut orang untuk memikirkan a easy and frictionless experience, right? Bisa masuk ke mobil, bisa keluar, nggak harus bayar karena semuanya sudah teratur, right? Jadi itu kepikirannya dari sisi user experience-nya, dan memang untuk Nafas kita sekarang mengalirkan fokus pada kesehatan. Jadi salah satu kayak inspirasi untuk user experience kita itu datangnya dari misalnya aku pakai Smart Ring, right? Ini Ultrahuman dari perusahaan seperti Ultrahuman, seperti Hims di US, itu ada perusahaan kesehatan. Jadi itu menjadi benchmark kita, dan kalau kita bisa bukan cuma matching, tapi we want to build something even better, ya itu memang bisa di-accept di masing-masing negara. Jadi itu yang bisa disiapkan sebelum kita berekspansi. Betul, ya. Oke. Betul. Tapi kalau misalnya kita kembali berbicara tantangan terbesar untuk bisa terutama ini memberikan solusi berbasis data lingkungan ke pasar internasional, itu apa? Itu tantangan terbesar itu untuk mencari partner yang tepat di masing-masing kota. Yeah. Jadi salah satu menurut saya salah satu kesalahpahaman adalah startup itu kalau ke luar negeri harus buka kantor di mana-mana sendiri. Betul. Di Timur Tengah kita memang ngelihat JV. Gimana cara bisa berkolaborasi sama bisnis yang sudah ada, yang memang sudah ada keahliannya dalam salah satu elemen yang perlu di dalam ekosistem kita. Nah, di luar dari sisi administratif itu penting banget untuk memungkinkan balik lagi pada user experience itu. Karena langganan udara bersih itu ada jasanya di situ. Memang ada orangnya yang harus instalasi, itu memang ada experience-nya dari fisik itu ada. Dan gimana cara kita nge-leverage ekosistem yang sudah ada di negara-negara tertentu. Jadi ya itu tadi yang dijelaskan Mas Yot, kalau startup nggak semuanya harus sendiri ya. Kalau misalnya kita bisa partner dengan ya yang lain untuk growth yang lebih oke, terutama di negara yang kita tuju gitu ya. Betul. Lalu nggak tahu ini pertanyaan bisa dijawab apa nggak ya, terkait adaptasi teknologi dan pasar di masing-masing negara nih. Kalau dari Nafas sendiri untuk menyesuaikan teknologi dengan data mengikuti regulasi masing-masing negara tuh gimana so far? Itu kan sebelum masuk ke pasar itu paling penting untuk melihat apakah ada regulasi yang ngelawan dengan bisnis modelnya ya. Nah, di dalam konsep dan ekosistem clean air zone-nya yang kita ada, nggak ada. Justrunya ada kemungkinan masalah-masalah kecil dari sisi teknis. Aku kasih satu contoh. Kita dalam ekosistemnya, misalnya sensor luar ruangan kita
versi pertama itu 2G. Di beberapa negara 2G-nya udah nggak ada. Jadi sensornya nggak bisa beroperasi. Jadi itu ada hal-hal yang lebih teknis yang memang harus dipikirkan di luar regulasi. Tapi memang hal yang beneficial untuk nafasnya sendiri itu memang bernafas itu adalah salah satu kunci kepada kehidupan. Jadi tidak ada banyak cultural differences untuk mengadaptasi bisnis kita kepada tempat yang lain karena kita fokusnya kepada basicsnya aja. Ini bukan kayak misalnya finance itu harus dipikirkan, oh ini syariah finance atau tidak kalau masuk ke Timur Tengah, right? Nah dari kita WNA, WNI, right? Sama aja, Muslim, Katolik ya sama aja kita semua bernafas, betul. Dan memang tujuan kita, I hope, is semuanya mau bernafas udara yang sehat. Oke. Berarti bisa dibilang faktor budaya itu tidak berpengaruh ya terhadap dalam ekspansi bisnisnya enggak, tapi dalam gaya komunikasinya benar. Oh, itu sama perilaku pengguna juga. Betul. Jadi memang kita di Timur Tengah lagi kerjasama dengan agensi lokal di situ. Karena ya informasi tentang pasti beda gaya komunikasinya. Betul. Gimana caranya, gimana ini, sama ya aku nggak hafal bahasa Arab. Ini filter ngomong bahasa Indonesia memang udah bagus, tapi ya bahasa Arab belum ada. I see ya. Jadi berarti faktor budaya not really karena ya nafas adalah kebutuhan ya, tapi untuk perilaku pengguna perlu jadi akhirnya pakai teknik seperti dari agensi lokal. Nah kalau terkait pendanaan nih, kalau ekspansi internasional itu butuh pendekatan pendanaan yang berbeda kan? Nah kalau menurut Mas Piot menyiasatinya gimana? Yang paling penting di sini itu memang kontrol P&L-nya. Karena gini, dari sisi startupnya sendiri, the days of easy money udah selesai. For many reasons, which you probably have talked about before. Right? Jadi memang mau nggak mau tanpa ekspansi ke luar negeri, founder sama startupnya sendiri harus lebih rajin sama finance-nya. Dan ini artinya kalau memang sudah ada rencana atau sudah ada mimpi tentang ekspansi, itu semuanya harus memang diatur. Karena ya mungkin tahun ini 2025 belum ada yang banyak pendanaan yang keluar dan kita nggak tahu ini bakal lasting berapa lama. Jadi ya kalau kita lihat pendanaan dengan ekspansi, ya dua-duanya selalu harus dipikirkan dan menurut saya sendiri ya cara kita ekspansi harus lebih strategik daripada sebelumnya. Tapi kalau nggak salah di Indonesia nggak ada begitu banyak startup yang berekspansi ke luar negeri. Right? So kalau dari sisi operasional, I think Nafas is one of the first untuk beroperasi di Qatar dan memang ada bisnisnya dari Qatar untuk startup yang dari Indonesia. I don't know, please internet, please. Oke. Nah berarti kalau pertanyaannya seberapa penting peran investor dan mitra lokal untuk ekspansi global, berarti menurut Nafas ya penting banget ya? Banget, penting banget karena ada itu selalu network yang penting. Jadi kalau di local market ada partnernya yang bagus, ya bisa membuka opportunity bisnisnya yang bagus banget. Jadi semua itu tuh harus istilahnya dilihat dulu sebelum kita kayak kita akan apply ke startup Qatar, itu dicari dulu tuh ya mitra lokal dan the possibilities-nya dicek dulu berarti. Itu harus dilihat, tapi memang experience kita dari startup Qatar bagus banget. Jadi untuk teman-teman yang sudah ada startup dan ada rencana untuk ekspansi global, please check out the Startup Qatar program.
Right? Ini murni testimoni dari Oh, ini ya. 100%. 100% karena satu hal yang menarik yang terjadi di situ adalah gara-gara Qatarnya kecil, itu kolaborasi antara lembaga-lembaga institusional itu solid banget. Jadi dari program Startup Qatar kita langsung dibawa ke pemerintahan ini, ke pemerintahan itu, karena salah satu fondasi programnya ini adalah sukses startup yang masuk. Oke. Jadi ini mendorong mereka untuk memang fokusnya banyak kepada gimana cara startup ini bisa bersukses. Dan di luar itu aku nambah 2 hal yang menarik. Di luar pendanaan itu memang dapat kalau nggak salah setahun tempat tinggal, apartemen, sama setahun kantor gratis. Jadi ada benefit yang lain, insentif yang lain yang memang penting banget untuk founder dan startup, karena itu hal yang ya menjadi cost kepada startup itu. Sangat-sangat cost saving ketika mau ekspansi ya. Terus untuk Nafas sendiri berarti kalau dalam ekspansi internasional fokusnya tetap B2B ya? Betul. Bukan B2C. Betul, tidak. Dan itu hal yang penting. Karena B2C itu kalau kita ngomongin kayak value proposition-nya itu udah beda daripada B2B. Misalnya produk seperti ini, kalau kita masuk ke B2C itu udah competition-nya banyak banget. And then it becomes either a brand story or a price story. Itu bukan peran yang kita mau masuk. Jadi emang ya karena kuatnya di B2B, ya udah ditargetinnya B2B aja. Betul. Nah, tapi kalau misalnya di Qatar sendiri, Nafas ada banyak kompetitornya nggak sih? Nggak ada. Nggak ada ya? No. Tapi kalau misalnya kita berbicara global, berarti kompetitor yang selain di Qatar ya, itu bagaimana cara kalian bersaing gitu? Diferensiasi apa yang dikuatkan? Justru dari ekosistem Clean Air Zone-nya belum kita lihat. Belum kita lihat, kenapa? Karena memang kita menjalankan sesuatu yang namanya complex coordination. Ini adalah salah satu konsep dari Peter Thiel. Complex coordination artinya, kalau kita lihat masalah polusi udara, misalnya polusi udara di dalam ruangan, itu ada beberapa faktor. Ada faktor luar ruangannya, ada faktor monitoringnya, ada faktor device-nya, ada faktor maintenance-nya, ada faktor reporting and analysis-nya, ada faktor sustainability-nya. Nah, sampai sekarang ya semuanya di silo. Jadi untuk perusahaan yang gede, itu memang data luar ruangan itu dapat dari vendor A, monitornya dapat dari vendor B, ininya dapat dari vendor C, right? Jadi semuanya berpecah-pecah seperti itu. Nah, kita melakukan semuanya di dalam satu tempat, dan key competitive advantage kita adalah semuanya modular. Modular artinya gedungnya atau bangunannya sekecil satu studio yoga sampai ke gedung kantor di Qatar. Kita sekarang ada proposal gedung kantor 40 lantai. Kita bisa lakukan semuanya. Right? Karena kita sudah berkoordinasi semuanya di antaranya, dan kepada kliennya sendiri, whether it's a owner of a business atau owner rumah atau ke facilities manager perusahaan yang gede, kita kasih satu benefit, udara sehat tanpa mikir. Udah nggak harus mikir apapun. Kita deliver udaranya, ini adalah data, ini adalah buktinya, ini adalah reportnya yang bisa masuk ke dalam sistem-sistem kalian. Jadi itu keunggulannya ya. Mungkin buat small business yang punya usaha, kalau mikir solusi B2B-nya Nafas tuh emang harus di sebuah organisasi besar, enggak gitu ya. Mungkin buat small fans yang kayak itu tadi punya usaha studio yoga kecil gitu. Betul. Kalian juga ada solusinya dengan skala yang disesuaikan. Iya, gitu. dan kenapa kita melakukan itu? Karena memang di hari yang polusinya tinggi, sampai sekarang orang pasrah, aduh tinggi, right? Tapi sekarang dengan bisnis-bisnis yang ini menjadi clean air zone, kita kasih option, right?
Misalnya ada satu gym yang jadi partner kita namanya Hustle House. Misalnya Car Free Day, kalau polusinya tinggi, ya udah jangan ke jangan ke itu ke Car Free Day, tapi ke Hustle House aja karena dijamin kualitas udaranya sehat. Seperti itu. Nah, beberapa minggu yang lagi kita bakal ngerilis report dan satu insight yang menarik di dalam report itu adalah di musim kemarau, di mana polusi udaranya tinggi, ada hampir 90 running event yang ujung-ujungnya merugikan kesehatan orang yang ikut event running yang harusnya untuk kesehatan. Oke. Right? Itu di Indonesia ya? Itu di Indonesia, ya. Jadi Clean Air Zone ini menjadi alternatif dan salah satu harapan kita adalah untuk pemilik bisnis ini jadi value proposition untuk mereka, right? Di BSD, di Senayan, di mana aja. Kalau polusi udaranya tinggi, datang aja ke tempat saya karena kualitas udara di sini bagus. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara untuk memperkuat diferensiasi atau sisi kompetitif dari Nafas sendiri, ada rencana nggak buat kolaborasi dengan startup lain atau mungkin perusahaan teknologi global lain? Gitu? Oh iya pasti, pasti. Kita sudah membuka pengobrolannya sama beberapa manufakturer device juga. Kita dari awal nggak ada rencana untuk jadi pabrik air purifier yang sendiri gitu. Yang sendiri. Tapi kenapa kita bikin yang sendiri? Karena memang untuk membangun operating system ini semuanya, kita harus kontrol device-nya. Okay. Right? Kita harus memungkinkan instalasinya di sekolah yang classroom-nya 50, kita bisa kontrol, kita bisa cek, kita bisa nge-training sistem ini. Nah, kedepannya kalau device-nya dari Nafas atau dari perusahaan ABC, it doesn't matter. Yang penting masuk ke dalam ekosistem ini. Oke. Nah, sebagai penutup kita ngobrolin masa depan Nafas di kancah global nih. 5 tahun ke depan, Mas Piot ngebayanginnya Nafas sudah kayak gimana? Gitu. Rencana mungkin? Kita 5 tahun ke depan, kita pengen ada skornya paparan polusi udara. Apa artinya? Untuk teman-teman yang sudah pakai Apple Health sama Aura sama apalah, itu sudah ada sleep score, sudah ada health score, sudah ada exercise score, dan ini adalah hal yang menarik karena untuk manusia itu angka-angka ini menjadi inspirasi dan motivasi untuk mengganti behavior-nya. Sampai sekarang yang untuk udara bersih belum ada. Jadi kita berharap 5 tahun ke depan sudah ada yang namanya pollution exposure score ini, dan ini menjadi hal yang memotivasi orang. Jangan kayak wah nyari ini berpolusi atau enggak. Cuman kontrol skor ini. Benar-benar dari satu skor itu ya. Betul. Yang dia bisa. Mungkin kalau Gizmo fans lebih familiar di Samsung memang ada ya, kalau kita pakai ekosistem Samsung ada activity score atau sleep score, di Garmin ada body battery yang kayak gitu-gitu ya. Betul. Jadi lebih gampang instead of kita ngecek nilai PM-nya dan segala macam, lebih memotivasi buat aktivitas ke depan ngapain gitu ya. Betul. I see. Terus kalau standar dari platform Nafas sendiri ada rencana nggak untuk mungkin ditingkatkan sesuai standar global kah, atau sekarang sudah dan diperkuat aja gitu untuk standar sendiri? Ya, let's see, right? Untuk sekarang kita dengan resource yang sudah ada membuat seperti ini, kedepannya kita lihat lagi, karena ya as Gizmo fans know, memang gelombang dalam dunia startup itu bisa calm atau bisa full typhoon, right? So harapan kita adalah untuk 5 tahun ke depan, secara minim we're still there, right? Tapi secara lebih gede kita di 5-10 negara. Oke. Cukup ambisius ya. Oke. Nice. Nah, sekarang mungkin buat Gizmo fans yang lagi nonton, mereka sebagai pelaku bisnis baru, baik startup teknologi atau enggak, kalau dari Mas Piot sendiri, kalau harus mengerucutkan pada satu
kata atau kalimat, mungkin satu kalimat tantangan terbesar untuk ekspansi ke luar negeri itu apa dan kenapa dan bagaimana mengatasinya? Ya, tantangan terbesar itu di luar pendanaan ya memang mencari strategi yang tepat untuk jenis bisnis yang kita ada. Karena memang jenis bisnisnya bisa masing-masing. Dan itu kayak kita memang harus mencari resep kita yang sendiri untuk bisnisnya. Jadi itu tantangan menurut gue yang paling tinggi, karena kalau membuat kesalahan di rumah itu oke, tapi membuat kesalahan di tempat yang lain itu bisa ruginya lumayan gede, right? Jadi itu banyak attention harusnya di situ. Oke, jadi benar-benar dimantekin dulu resepnya. Betul. Sebelum kita akhirnya mencoba ekspansi global gitu ya. Betul. Oke, mungkin dari Mas Piot ada lagi nggak sih yang mau disampaikan ke mereka-mereka yang baru memulai startup? Apalagi sih yang harus mereka tahu gitu persiapannya lagi? Yang menurut gue yang paling penting itu untuk teman-teman yang mau masuk ke dalam startup, dunia startup, membangun startup sendiri, ini adalah sesuatu yang susah banget, gelombangnya tinggi dan dari sisi mental, you have to prepare yourself for it. Karena ya memang ada banyak hal ya dan banyak masalah yang kita tidak bisa ngeprediksi. Jadi kita memang state of mind-nya harus siap untuk hal-hal seperti itu. Nah, tuh ya Gismama. Jadi itu coming from Mas Piot yang sudah pengalaman di industri teknologi udah banyak. Memang tantangannya adalah ya kesiapan mental itu juga salah satu yang utama ya. It's sorry to say ya, but it's not for everybody. Okay. Dan untuk teman-teman yang memikirkan bahwa wah bikin startup itu bisa bikin perusahaan yang gede, yang canggih dan duitnya banyak banget. Kalau memang mau melakukan itu tanpa fraud, itu susah. Tanpa fraud jangan ya. Iya. Jangan melakukan hal-hal seperti itu. Oke. Wah, thank you banget Mas Piot. Tadi mungkin buat Gizmo Fans, semoga episode yang kedua ini lebih menginspirasi mungkin dari Gizmo Fans yang sudah punya startup, yang sudah sukses di sini, terus jadi berencana punya ekspansi global. Karena tadi udah disampaikan kayak salah satu cara yang Nafas bisa ekspansi di Timur Tengah kayak gimana, kesiapannya apa aja. Gizmo Fans sudah bisa take notes itu semua dan mungkin bisa dicoba kalau memang punya rencana ekspansi global. Itulah tadi resep yang diaplikasikan oleh Nafas selama ini sampai akhirnya bisa berekspansi gitu. Oke, thank you Mas Piot. Mungkin mau disampaikan lagi kalau Gizmo Fans mau nanya-nanya tentang Nafas atau mau nanya-nanya ke Mas Piot bisa kemana? Iya, silakan aja di Twitter sama di Instagram @piotjkt. Please DM, tag, all that other stuff. Sama di LinkedIn juga ada kah? Ada, LinkedIn bisa juga, sama Nafas IDN. Nafas IDN di Twitter sama Instagram. Oke, thank you Mas Piot sekali lagi. Buat Gizmo Fans, jangan lupa buat ngecek episode baru Gizmo Talk, karena kita akan selalu ngebawa pembicara-pembicara menginspirasi dan supaya bisa menginformasi terkait perkembangan teknologi dan startup dan anything related to technology. Oke, saya Pras, sampai ketemu di video-video Gizmo Talk berikutnya. Bye-bye. Thank you.